Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami kelompok 9 atas nama Zainul Abidin dan teman saya Arif Rahman Afandi dan Abdul Hamid. Nah, di sini kita akan menjelaskan terkait materi pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Nah, ini tugas ekonomi manajerial semester 6. Lanjut saja terkait penjelasan, yaitu pertama yaitu adalah pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Nah, di sini di dalam ekonomi manajerial itu adalah dalam dunia bisnis pengambilan keputusan tidak selalu terjadi dalam kondisi yang pasti. Ketidakpastian adalah bagian dari kenyataan yang harus dihadapi oleh manajer. Presentasi ini akan membahas bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan dalam kondisi penuh ketidakpastian dan teknik-teknik yang digunakan. Yang pertama, apa itu pengambilan keputusan? Nah, di sini kita akan menjelaskan terkait apa aja terkait pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif dari beberapa pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam ekonomi manajerial, keputusan harus diambil secara rasional dengan pertimbangan ekonomi dan keuangan. Namun, seringkali informasi tidak lengkap dan manajer harus bertindak dalam ketidakpastian. Lah, itu yang kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengambilan keputusan, yang mungkin udah dijelaskan tadi oleh saya gitu. Yang kedua yaitu jenis ketidakpastian. Jenis ketidakpastian itu ada dua, yang dimana resiko, yang kedua uncertain. Yang dimaksud yang pertama yaitu resiko itu adalah probabilitas hasil dapat dihitung, contohnya fluktuasi harga. Yang kedua uncertainty, yaitu probabilitas tidak bisa diprediksi, contohnya respon pasar terhadap produk baru. Lanjut, yaitu sumber ketidakpastian dalam bisnis. Nah, di sini itu ada dua macam juga, yang dimana ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, di sini ya kita kan dalam sumber ketidakpastian ini dalam bisnis itu pasti ada yang dari eksternal, atau yang dari luar, atau yang dari internal, atau yang dari dalam gitu. Yang pertama faktor eksternal, yaitu perubahan tren pasar, teknologi, regulasi, dan ekonomi makro. Yang kedua faktor internal. Faktor internal ini seperti efisiensi operasional, SDM, dan keputusan strategis. Lanjut, yaitu teknik pengembalian keputusan. Teknik pengembalian keputusan ini itu ada 5 macam, yaitu ada expected value atau nilai harapan. Yang kedua analisis sensitivitas. Yang ketiga pohon keputusan atau decision tree. Yang keempat simulasi Monte Carlo. Yang kelima real option. Ya, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Mungkin akan diteruskan oleh teman saya Arif Rahman Afandi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin melanjutkan penjelasan dari rekan kami yaitu Zainul Abidin, yang mana tadi sudah dijelaskan tentang teknik pengambilan keputusan itu ada 5. Yang pertama itu expect value, analisis sensitivitas, pohon keputusan, simulasi Monte Carlo, dan real option. Expect value atau nilai harapan itu adalah menghitung rata-rata
hasil dari berbagai kemungkinan berdasarkan probabilitas atau profit dari suatu perusahaan. Contohnya 70% untung Rp 10 juta, 30% rugi 5 juta. Hasilnya itu 5 juta. Dan membantu membandingkan alternatif secara kuantitatif, itu yang nilai harapan, teknik pengambilan keputusan nilai harapan. Yang kedua, analisis menggunakan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas adalah teknik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil keputusan bisnis dipengaruhi oleh perubahan dalam variabel-variabel utama. Contohnya seperti mengukur seberapa sensitif hasil keputusan terhadap perubahan asumsi input. Contohnya seperti perubahan harga jual, biaya produksi, atau volume penjualan. Lanjut, di sini ada strategi menghadapi ketidakpastian. Strategi menghadapi ketidakpastian itu ada 4. Yang pertama, diversifikasi. Yang kedua, manajemen risiko. Yang ketiga, market research. Dan yang keempat, opsi fleksibilitas atau red option. Yang mana diversifikasi adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi atau usaha ke berbagai produk, pasar, atau sektor. Contohnya, sebuah perusahaan makanan mulai memproduksi minuman agar tidak tergantung pada jenis produk saja. Yang kedua, manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan ancaman terhadap aset atau pendapatan organisasi atau perusahaan. Di sini ada beberapa langkah-langkah umum yang digunakan dalam manajemen risiko. Yang pertama itu identifikasi risiko. Kita mengenali risiko apa yang akan terjadi, yang akan mengancam perusahaan kita. Yang kedua itu analisis dampak dan kemungkinan. Yang ketiga, rancang strategi, menghindari, mengurangi, atau mentransfer atau menerima risiko. Yang keempat itu monitoring dan evaluasi secara berkala. Yang ketiga ada riset pasar. Riset pasar atau market research itu adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami target pasar. Seperti memahami target pasar, kebutuhan konsumen, tren industri, dan pesaing. Tujuannya yaitu membantu bisnis mengambil keputusan yang lebih baik. Seperti contoh, kita melakukan survei, wawancara, fokus grup, atau observasi. Yang keempat di sini ada opsi fleksibilitas. Opsi fleksibilitas adalah kemampuan suatu bisnis untuk menyesuaikan strategi atau operasinya dengan perubahan kondisi pasar atau lingkungan. Contohnya seperti memiliki rencana cadangan atau plan B. Yang kedua, kemampuan mengubah skala produksi dengan cepat. Dan yang ketiga yaitu kontrak kerja yang bisa diubah sesuai kebutuhan produksi. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Abdul Hamid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, di sini dengan NIM 2242403x72. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan keputusan. Penjelasan ini saya lanjutkan setelah dari teman saya Riframan Afandi. Yang nomor 3 yaitu pohon keputusan decision tree. Yang keempat simulasi Monte Carlo, dan yang terakhir yaitu reluctance. Adapun poin yang pertama dalam pohon keputusan yaitu alat analisis yang memetakan pilihan, probabilitas, dan hasil secara visual untuk menentukan keputusan yang terbaik. Nah, adapun contohnya dari pohon keputusan yaitu
perusahaan memilih antara meluncurkan produk baru atau meningkatkan produk lama. Seperti poin yang pertama, produk baru itu sama dengan 60% sukses, atau dalam buka kurung laba sama dengan 500 juta tutup kurung. Nah, 40% gagal atau bisa dikatakan rugi 200 juta. Sedangkan poin nomor 2 yaitu produk lama sama dengan 80% atau bisa dikatakan stabil dengan harga dengan laba 300 juta. Adapun 20% itu adalah menurun atau rugi, di mana kisaran sekitar 50 juta ribu rupiah. Nah, pohon keputusan membantu menghitung nilai harapan dan memilih opsi dengan potensi keuntungan tertinggi. Setelahnya yaitu poin nomor 2, simulasi Monte Carlo. Di sini dijelaskan bahwa simulasi Monte Carlo adalah teknik yang menggunakan pengacakan atau random sampling untuk memprediksi hasil dari proses yang tidak pasti dengan menjalankan simulasi berulang kali. Maka itu dinamakan simulasi Monte Carlo. Adapun contoh dari simulasi Monte Carlo yaitu proyeksi keuntungan proyek properti dipengaruhi oleh harga jual, biaya konstruksi, dan suku bunga. Dengan Monte Carlo, ketiga variabel diacak ribuan kali untuk melihat distribusi kemungkinan laba, sehingga manajer bisa memperkirakan rasio dan peluang lebih akurat. Adapun yang terakhir, yakni real options. Nah, penjelasannya yaitu pendekatan investasi yang memberi fleksibilitas untuk mengubah strategi atau bisa dikatakan menunda, memperluas, atau menghentikan berdasarkan perubahan kondisi pasar. Adapun contoh dari real options yaitu perubahan tambang, membeli hak eksplorasi lahan atau opsi tanpa langsung menambang. Jika harga komoditas naik, perusahaan bisa mengeksekusi opsi untuk memulai penambangan. Jika harga turun, bisa ditunda atau dibatalkan sehingga mengurangi risiko kerugian. Maka itu bisa dikatakan beberapa poin yang dapat saya jelaskan dari lanjutan saudara saya yaitu Arif Rahman Afandi. Di sini saya simpulkan sedikit dari pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, yaitu ketidakpastian adalah bagian dari bisnis. Teknik kuantitatif seperti nilai harapan dan pohon keputusan membantu mengurangi risiko. Kombinasi data, intuisi, dan fleksibilitas adalah kunci pengambilan keputusan yang efektif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.